Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sha'imin jamaah salat Jumat Masjid Sayyidus Salihin rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat, semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki Jumat yang ketiga di bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, diakhiri dengan zakat fitrah, zakat mal di akhir Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuzulul Quran 17 Ramadan adalah momentum bagi kita untuk ingat bahwa Quran itu adalah pedoman yang menyelamatkan hidup kita. Sama seperti ketika kita beli motor, beli mobil, ada buku petunjuk. Kalau kita mengikuti buku petunjuk, maka motor, mobil yang kita miliki pun tidak akan rusak. Bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki motor, ada buku petunjuknya, kita tidak mengikuti buku petunjuk itu, maka motor pun akan turun mersir, rusak, mobil pun tidak kita bisa gunakan. Begitu pula dengan kita manusia. Allah ciptakan manusia, Allah turunkan buku petunjuknya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dengan yang batil, yang turun di malam 17 Ramadan ketika Rasulullah berada di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat. Karena itulah Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yasfa'ani, kata Rasulullah, 2 syafaat, 2 pertolongan yang akan menolong orang yang melaksanakan 2 hal ini, yaitu puasa di bulan Ramadan dan Al-Quran yang ia baca. Setiap Ramadan Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi-tabi dan seterusnya.
Bahkan imam madhab, imam Syafi'i, imam Hanafi, Abu Hanifah menghatamkan Quran 60 kali hatam Quran selama bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah hari ini kita hatam Al-Quran? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Padahal Ramadan terus berjalan, tapi kita belum memegang Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Fatir ayat 32, 3 kelompok manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada umat yang kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Kelompok yang pertama adalah zalim kepada dirinya sendiri. Dia tahu Al-Quran petunjuk hidup, hudan, pembeda yang hak dengan yang batil, yang menyelamatkan hidup dunia akhiratnya. Tetapi Al-Quran yang dia baca, dia tahu artinya, tapi dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Larangan dia lakukan yang di dalam Al-Quran. Dia tahu setiap perintah memberikan kebahagiaan dunia akhirat, setiap larangan menyengsarakan dunia akhirat. Dia tahu itu, tetapi dia tidak mau melaksanakannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Apa penyebabnya? Kezaliman yang ada pada diri sendiri. Pertama, karena hubud dunia, karena kecintaan yang amat sangat dengan dunia. Padahal dia tahu persis dunia ini sebentar. Hidup yang sebenarnya adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Selama-lamanya nanti kita di akhirat. Karena kecintaan yang amat sangat dengan dunia ini akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang zalim kepada Al-Quran, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Penyebab yang kedua, karena nafsunya lebih dominan daripada imannya. Imannya dikuasai nafsu, jasmaninya menguasai rohani. Inilah yang menyebabkan dia zalim kepada dirinya sendiri. Allah tidak zalim. Dia yang zalim kepada diri sendirinya. Dia yang menyengsarakan dirinya sendiri. Penyebab yang ketiga, karena dosa-dosa yang ia tumpuk-tumpuk setiap hari. Dia lupa untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berkeras, menyatu, bahkan dia nikmat dengan enaknya melakukan dosa-dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Zina, terus menerus, mabuk, korupsi, zalim dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Dia tahu Quran petunjuk hidup, tapi dia tidak mau melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, faminhum sabiqun lil khairat, faminhum mustasid. Kelompok yang kedua adalah kelompok pertengahan, muktasid. Dia tahu Al-Quran petunjuk hidupnya, tetapi dia melaksanakan perintah Allah kalau memberikan keuntungan untuk dunianya. Dia mau melaksanakan perintah Allah kalau ada keuntungan duniawinya, hartanya, jabatannya, ujiannya, dunianya untung, maka dia mau melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika merugikan dirinya, merugikan dunianya, hartanya, jabatannya, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Atau yang dimaksud muktasid adalah perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia kerjakan. Dia sholat tapi maksiat, dia puasa tapi zalim, dia zakat tapi korupsi, dia haji tapi dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi antara perintah dan larangan 50-50, muktasid. Ini juga termasuk kelompok yang rugi dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan dari dua kelompok ini. Lalu yang terbaik yang mana? Faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara mereka kaum muslimin yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan.
berlomba-lomba dalam melaksanakan puasa. Puasanya bukan hanya menahan makan minum, puasanya lahir dan batin. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, mulutnya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Tidak bohong, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak namimah, tidak hasud, tidak iri hati dengki. Tangannya tidak mau menyentuh yang bukan mahram, tidak menerima yang bukan hak. Matanya tidak mau memandang yang haram. Kakinya tidak melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi. Dia berlomba-lomba dalam melaksanakan puasa. Sebagai Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa itu terbagi 3 tingkatan: awam, khusus, dan khusus bil khusus. Awam hanya meninggalkan yang membatalkan puasa. Khusus mampu meninggalkan dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Bukan hanya puasa zahir, bukan hanya puasa syariat, tapi juga puasa hakikat. Dan yang tertinggi adalah puasa khusus bil khusus. Dia berlomba-lomba setiap hari di bulan Ramadan. Jangankan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kumpulan kebaikan-perbaikan dia lakukan. Kemudian kelompok yang terbaik ini adalah yang berlomba dalam berinfak, dalam bersedekah. Infaknya sudah banyak, tapi hatinya dia perbaiki. Khawatir tidak ikhlas, khawatir disebut dermawan, riya, sumpah ujub. Dia melaksanakan ibadah membaca Al-Quran, dia berlomba-lomba. Bukan hanya menghatamkan Al-Quran, mampu menghatamkan terjemahan Al-Quran, mengikuti pengajian agar terjadi. Bukan hanya dia paham daripada hatam Al-Quran, tapi dia memahami isi daripada kandungan Al-Quran. La qira'ata illa bitadabbur. Inilah makna nuzulul Quran. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai ada orang yang musabaqah tilawatul Quran mendapatkan piala, tapi orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan Al-Quran mendapatkan penjara. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Karena itu bulan Ramadan, bulan yang begitu luar biasa pahala, bonus pahala berlipat ganda. Manfaatkanlah di akhir-akhir Ramadan yang ujungnya nanti kita ingin mendapatkan tamu istimewa Lailatul Qadar, dan ini diberikan kepada hamba Allah yang memang benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam perbaikan. Semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan lahir dan batin, bisa melaksanakan nuzulul Quran dengan membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, lalu kita terjemahkan dalam keseharian kita, dan akhirnya di akhir Ramadan kita mendapatkan tamu istimewa Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan 1000 bulan. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua, amin. Dan seluruh amal ibadah kita, puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mal, dan seluruh aktivitas kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.